Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa saudara terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap semuanya senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang disampaikan, sehingga setiap video yang ditayangkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana lepas dari bayang-bayang kuasa jahat. Dan fokus pembahasan kita adalah bagaimana lepas dari bayang-bayang Nyi Roro Kidul. Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya kita akan melihat tayangan video siapa sesungguhnya Nyi Roro Kidul itu. Mari kita akan lihat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nyi Roro Kidul itu merupakan mitos yang hidup lama banget dalam ingatan masyarakat Jawa dan juga sangat populer. Bahkan saking populernya di Indonesia itu dia hanya masyarakat di Pulau Jawa aja yang tahu. Bahkan seluruh penjuru pelosok negeri ini tahu tentang mitos Nyi Roro Kidul ini. Nah, Nyi Roro Kidul itu diyakini sebagai penguasa pantai selatan di Pulau Jawa. Selain itu disebut juga bahwa Nyi Roro Kidul itu memiliki hubungan yang sangat erat banget dengan para raja-raja yang ada di Jawa. Setiap ada raja di Jawa yang dinobatkan, mereka selalu sekaligus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ternyata ada beberapa versi soal asal-usul Nyi Roro Kidul ini. Meskipun populer di budaya Jawa, di masyarakat Jawa, mitos-mitos yang ada di Jawa, konon katanya Nyi Roro Kidul itu berasal dari Sunda. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Sang Ratu Selatan itu merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran yang juga berpusat di Jawa Barat. Terus juga ada beberapa literasi itu yang menyebutkan kalau Nyi Roro Kidul itu adalah putri dari kerajaan Galuh yang berpusat di Jawa Barat sekitar abad ke-13. Selain itu juga ada lagi yang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul itu keturunan Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan yang berpusat di Jawa Timur. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul adalah penunggu Laut Selatan ya. Dia punya daerah teritorial di Laut Selatan atau di pantai selatan, saudara yang kasih Tuhan ya. Tentunya ini adalah tipu daya iblis, di mana iblis bisa menyamar menjadi siapapun dengan tujuan supaya disembah, mungkin supaya dipercaya keberadaannya, dan keberadaan Nyi Roro Kidul supaya dipercaya ya, berada di sana, saudara kasih Tuhan, dan orang datang untuk menyembahnya. Nah, saudara kasih Tuhan, terlepas dari semua itu, kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita senantiasa disertai, dilindungi, dan senantiasa terus dijaga oleh Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara kasih Tuhan, percayalah Tuhan menyertai kita, melindungi kita, dan bahkan memberikan kemenangan kepada kita dari apapun itu, saudara kasih Tuhan. Mari kita akan simak pembahasan yang disampaikan oleh hambanya mengenai bagaimana lepas dari bayang-bayang Nyi Roro Kidul. Mari kita akan simak bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ini ada kesaksian dan juga cerita. Dulu ketika saya kecil, saya pergi ke pantai. Lalu tiba-tiba saya melihat ada seseorang perempuan berbaju hijau dengan pernak-pernik dan dia duduk di atas batu. Lalu tiba-tiba saya melihat dia dan dia seperti memanggil saya menggunakan tangannya seakan bilang ke sini, kemari, kemari. Tetapi saya tidak mau dan saya lari dan ke mama saya. Dan itu kejadiannya sudah lama. Dan saya belajar ternyata itu adalah Nyi Roro Kidul. Dari wajahnya, baju pernak-perniknya sama. Nah, pertanyaannya adalah kenapa makhluk itu menemui saya dan kenapa nggak orang lain? Dan kenapa dia mau menemui saya? Apakah ada maksud, ada tujuan, atau ada kutuk berarti? Dari garis keturunannya kakek neneknya ada yang terlibat Nyi Roro Kidul supaya melanjutkan perjanjian itu. Oh, mungkin orang ini nggak tahu kali ya Pak. Mungkin keluarganya pernah berhubungan atau apa.
Tapi apakah semua makhluk mungkin anggaplah mungkin bukan Nyi Roro Kidul, mungkin makhluk yang lain, mungkin sering kadang kita lewat, kita tiba-tiba melihat nih ada sosok-sosok yang lain-lainnya itu kenapa ya, dan gimana respon kita, Pak? Kalau kita ditemuin sama mungkin sosok-sosok yang lain, makhluk-makhluk halus yang lain juga, gimana respon kita? Pertama, jangan hiraukan. Oke, jangan hiraukan. Kedua, jangan takut. Ketiga, kita usir demi nama Yesus. Makanya orang yang takut setan, ketemu setan. Langsung didatangin ya, Pak. Jadi kita nggak boleh takut ya, Pak, sama setan ya, Pak ya. Lalu bagaimana kalau kita keluar dari kuasa gelap? Ini ada pertanyaan, bukankah ada perjanjian dengan setan dan hukumannya maut, Pak? Segala perjanjian setan itu bisa dipatahkan dengan darah Yesus. Hukumnya bukan maut, Pak, atau hukumnya maut, Pak? Maut. Itu kan berhubungan dengan nyawa. Setan itu kalau bikin perjanjian, selalu hukumnya maut semua. Tidak ada hukumnya yang setengah maut. Ya, puji Tuhan sahabat, kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Kita bersyukur kita boleh mendapat pemahaman yang luar biasa saudara kasih Tuhan. Ya, jikalau saudara kasih Tuhan mengalami kondisi yang sama atau mungkin mengalami satu ikatan kuasa kegelapan saudara kasih Tuhan, atau bayang-bayang kuasa kegelapan oleh karena mungkin ada perjanjian yang dilakukan oleh mungkin orang tua atau nenek kakek kita, saudara kasih Tuhan, percayalah semuanya bisa dilepaskan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa darah Yesus. Setiap kutuk dipatahkan saudara kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dan kita percaya Allah kita adalah Allah yang setia, yang menyertai kita senantiasa. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, saudara kasih Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap langkah hidup kita, dan biarlah kita beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam segala perkara. Tuhan, terima kasih. Biarlah kita terus nantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.